Assalamualaikum. Selamat datang di Kisah Malam Kalian. Kita sering lupa bahwa setiap kali kita melangkah masuk ke rumah orang lain, kita tidak hanya memasuki ruang tamu atau kamar tidur mereka. Kita sedang memasuki sebuah semesta kecil yang punya aturannya sendiri, punya sejarahnya sendiri, dan terkadang punya penghuninya sendiri yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Kisah ini dialami oleh seorang pria bernama John, seorang pekerja jasa cuci sofa profesional yang sudah malang melintang selama 4 tahun. John terbiasa keluar masuk rumah orang, dari yang mewah sampai yang sederhana. Tapi pengalaman di tahun 2023 ini, di sebuah rumah tingkat di kawasan padat penduduk, menjadi teguran keras yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidup. Bahwa ada tata krama yang tidak tertulis saat kita memindahkan barang milik orang lain. Kala itu, matahari sudah mulai condong ke barat, sekitar jam 5 sore, ketika mobil operasional John merayap pelan memasuki sebuah gang sempit di salah satu sudut Jakarta. Lokasinya unik. Ini adalah perkampungan padat penduduk. Gangnya begitu sempit, hingga spion mobil nyaris bersenggolan dengan tembok warga. Sesuai instruksi customer, John harus memundurkan mobilnya jauh ke dalam gang karena di ujung sana, di rumah tujuan, tidak ada ruang putar. Setelah bermanuver cukup sulit, sampailah John di depan rumah tersebut. Rumah itu mencolok di antara rumah-rumah tetangga yang rata-rata hanya satu lantai dan berhimpitan. Rumah ini berdiri megah dengan 2 lantai. Arsitekturnya kokoh, seolah menjadi raja di gang sempit itu. Pemilik rumah adalah sepasang suami istri. Sang istri, seorang guru, menyambut John dengan ramah. "Langsung masuk aja mas, mobilnya parkir di garasi." John turun bersama rekannya, sebut saja namanya Dodi. Mereka menurunkan peralatan tempur, mesin vakum, sikat, dan cairan pembersih. Begitu melangkah masuk ke lantai 1, hawa di rumah itu terasa padat. Bukan padat oleh manusia, tapi padat oleh barang. Pemilik rumah ini adalah orang Jawa yang sangat menjawani. Interior rumah dipenuhi dengan lukisan-lukisan tua yang menatap tajam, guci-guci keramik besar di setiap sudut, dan ornamen-ornamen kayu jati yang ukirannya rumit. Bagi John, dengan mentalitas kerjanya yang serba cepat, tidak terlalu memikirkan estetika mistis itu. Baginya, barang-barang ini hanyalah objek yang harus digeser agar dia bisa mencuci sofa dengan leluasa. Tanpa izin, tanpa permisi, mereka menggeser guci-guci dan meja-meja antik itu demi mendapatkan akses kerja. Sebuah kebiasaan John yang dianggap lumrah, namun kali ini mungkin adalah kesalahan pertamanya. Pengerjaan lantai 1 dimulai saat langit di luar mulai gelap. Lampu-lampu rumah belum dinyalakan. Suasana remang-remang mendominasi ruang tamu yang penuh benda antik itu. "Izin nyalakan lampu ya Bu, takut ada noda yang kelewat," kata John. Lampu dinyalakan. Cahaya kuning temaram menyinari lukisan-lukisan di dinding. Sang ibu pemilik rumah berkata, "Saya di kamar ya mas, nanti kalau butuh apa-apa tinggal ketok aja." John dan Dodi bekerja berdua. Suara mesin vakum menderu, memecah keheningan rumah. Di lantai 1 ini, ada satu benda yang menarik perhatian John. Sebuah ornamen antik di sudut ruangan yang bentuknya tidak lazim. John tidak tahu itu apa,
tapi instingnya mengatakan benda itu mahal atau keramat. Kita pindahin barang yang itu. Takut kesenggol, kalau pecah nanti kita ganti rugi, kata John. Lagi-lagi, benda itu dipindahkan tanpa permisi. Pukul 6:30 sore, pekerjaan di lantai 1 selesai. Aman, tidak ada gangguan. John merasa percaya diri. Lantai 1 sudah selesai, Bu. Kami lanjut lantai 2, lapor John. Sang ibu keluar kamar, tapi wajahnya menyiratkan sesuatu. Kalau lantai 2, tunggu suami saya ya, Mas. Nanti biar Bapak yang antar ke atas. John mengernyitkan dahi. Kenapa harus menunggu Bapak? Bukankah tinggal naik tangga saja? Tapi John menuruti. Tak lama sang suami keluar dari kamar mandi. Dia bersiap. Tapi ada satu pemandangan ganjil yang dilihat John. Sebelum naik ke lantai 2, Bapak itu mengambil sebuah kalung. Sebuah kalung khusus yang dia kalungkan ke lehernya. John membatin mungkin itu aksesoris aja. Mereka pun naik ke lantai 2. Lantai 2 ini berbeda. Di bagian depan ada pintu kaca besar yang langsung mengarah ke balkon terbuka. Di seberangnya ada sungai dan tanah kosong yang gelap gulita. Angin malam berhembus masuk ketika Bapak itu membuka pintu balkon lebar-lebar. Di lantai ini, Bapak itu memelihara burung. Dia sibuk sebentar dengan burung-burungnya. Struktur lantai 2 ini memanjang. Ada ruang tengah tempat sofa berada, dan ada 3 kamar tidur. 1 kamar di dekat teras, dan 2 kamar di pojok belakang. Ketiga pintu kamar itu terbuka lebar, tapi anehnya, tidak ada satupun lampu kamar yang dinyalakan. Gelap gulita. Cahaya hanya berasal dari lampu ruang tengah. 3 mulut gua yang gelap terbuka di sekitar John. John mulai bekerja jam 7 malam. Baru beberapa menit menyalakan mesin, John merasakan sensasi itu. Rasa diawasi. Bukan oleh bapak pemilik rumah, bukan oleh Dodi temannya. Tapi dari arah sudut-sudut gelap kamar yang pintunya terbuka itu. John mencoba fokus. Dia sedang mencuci bantal-bantal sofa yang besar. Sesuai SOP-nya, dia menyusun bantal-bantal itu berdiri tegak di dekat kusen pintu kamar belakang. Disusun rapi, disandarkan ke dinding. Aman, gak bakal jatuh, pikir John. Dia berbalik badan, lanjut memvakum sofa utama. Beberapa menit kemudian, John menoleh lagi ke arah tumpukan bantal tadi. Darahnya berdesir. Posisi bantal itu berubah. Tadi dia menyusunnya tegak lurus. Sekarang, bantal-bantal itu miring, bergeser ke samping, seolah ada yang sengaja mendorongnya pelan. John menelan ludah. Dia melirik Dodi. Temannya itu tampak asik menyikat sofa, tidak sadar apa-apa. Mungkin cuma halusinasi aja, mungkin kena angin dari balkon. John mencoba berpikir positif. Dia tidak mau bilang ke Dodi. Prinsipnya, kerja, dapat duit, pulang. Jangan cari gara-gara. Tapi ujian sebenarnya baru dimulai ketika bapak pemilik rumah berdiri dari tempat duduknya. Saya mau ke bawah dulu ya mas. Mau beli cemilan sama makanan buat kalian, ucap bapak itu. John pun mengangguk dan mengiyakan. Bapak itu menatap John lekat-lekat. Tatapan yang tidak biasa. Berani sendirian di sini kan mas? Ucap bapak itu lagi. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tapi nadanya menusuk. John yang merasa laki-laki dan ada temannya menjawab enteng. Berani pak, ini kan terang ada lampu. Lagian saya berdua sama teman saya, jawab John. Nanti kalau ada apa-apa, langsung lari ke bawah ya mas, jangan ditahan. Pesan bapak itu terdengar seperti peringatan yang aneh. Bapak itu turun tangga, meninggalkan John dan Dodi di lantai 2 yang hening, dikelilingi barang antik dan pintu-pintu kamar yang gelap. Dan saat itulah kesialan teknis terjadi. Cairan kimia di tabung habis.
Dodi berdiri dan berkata, "Aku turun dulu ya ke mobil, mau ambil cairan pembersih dan lap." John pun mengangguk. Dodi pun turun. Suara langkah kakinya menghilang di tangga. Kini, John benar-benar sendirian di lantai 2. Suasana berubah total. Tanpa suara sikat Dodi, tanpa obrolan ringan, lantai 2 itu terasa sangat luas dan sangat sepi. Hanya ada suara mesin vakum John yang menderu, bergema memantul di dinding-dinding yang penuh lukisan. John berusaha tetap profesional. Dia fokus menyedot debu di sofa panjang. Tapi pikirannya mulai kacau. Dia ingat proses pengisian chemical itu tidak sebentar. Dodi harus membuang sisa air kotor dulu, membilas tabung, baru mengisi sabun baru. Lama banget si Dodi, batin John. Dia berdiri di tengah ruangan, dikelilingi 3 pintu kamar yang terbuka lebar dan gelap gulita. Lantai 2 itu sunyi senyap. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, hening yang menekan gendang telinga. John menunggu. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dari dalam kamar pojok yang gelap itu, terdengar suara gesekan. Bukan lagi ketukan. Itu suara kayu yang beradu. Seperti ada seseorang di dalam sana yang sedang menggeser sesuatu. Atau mungkin bangkit berdiri. Logika John mulai runtuh. John pun mencoba menghibur diri. Tapi hatinya tahu, suara itu datang dari jarak yang sangat dekat. Dari kamar itu, John mencoba melanjutkan kerja. Dia memegang gagang vakum, berusaha menyibukkan diri. Tapi tiba-tiba ada sensasi sambaran di belakang punggungnya. Hawa dingin yang tidak wajar menyapu tengkuknya. Rasanya bukan seperti angin, tapi seperti ada seseorang yang berdiri tepat di belakang kupingnya dan meniupkan napas dingin. Seketika itu juga peringatan bapak pemilik rumah terngiang keras di kepalanya. "Sialan, aku harus turun," teriak batin John. Insting bertahan hidupnya menyala. Dia berniat melempar gagang vakum dan lari sekencang-kencangnya ke tangga. Tapi tubuhnya menolak perintah otak. Saat John mencoba memutar badan untuk lari, kakinya mati rasa. Kakinya terasa berat, kaku seperti dicor semen. Dia bisa merasakan kakinya menapak lantai, tapi tidak bisa digerakkan 1 milimeter pun. Tangannya gemetar hebat, mencengkeram gagang vakum sampai putih buku-buku jarinya. Mulutnya terkunci rapat, ingin teriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. John mengalami ketindihan, tapi dalam posisi berdiri tegak, dia terpaku, membatu di tengah ruangan. Dalam kondisi tubuh yang lumpuh itu, hanya 1 bagian tubuh John yang bisa bergerak, bola matanya. Dan sialnya, posisi berdirinya membuat pandangannya terarah lurus, menyamping sedikit ke pintu kamar pojok yang gelap itu. Dari kegelapan pekat kamar itu, sesosok wujud perlahan menampakkan diri. Dia tidak berjalan keluar. Dia hanya berdiri di ambang pintu, di batas antara cahaya ruang tengah dan kegelapan kamarnya. Sosok itu mengerikan. Rambutnya panjang, kusut dan kotor menutupi sebagian besar wajahnya. Tapi John bisa melihat tangannya. Tangan yang kurus kering dengan kuku-kuku hitam yang panjang melengkung, mencengkeram kusen pintu. Dan wajahnya, meskipun tertutup rambut, John bisa melihat satu fitur yang sangat jelas. Dari balik rambut itu, menjulur sebuah lidah. Lidah itu bukan lidah manusia. Lidahnya panjang, merah, berlendir, menjulur keluar sampai melewati dagu, bergerak-gerak liar seperti ular yang sedang mengendus mangsa. Sosok itu tidak menyerang. Dia tidak menerkam. Dia hanya berdiri di sana,
menatap John yang kaku tak berdaya, lalu mengeluarkan suara. Bukan tawa kuntilanak yang melengking, bukan geraman binatang. Dia berteriak, tapi dengan nada yang aneh. Suaranya serak, basah, dan menggema di ruangan itu. Di puncak ketakutan itu, ketika John merasa jantungnya hampir meledak, terdengar suara lain. Suara langkah kaki menaiki tangga. John tidak bisa menoleh. Dia hanya berdoa, "Ya Tuhan, tolong aku." Langkah kaki itu semakin dekat, dan muncullah kepala Dodi dari balik tangga. Dodi naik dengan santai, membawa lap dan tabung chemical. "John!" panggil Dodi. Saat suara Dodi terdengar, ikatan gaib yang mengunci tubuh John terlepas seketika. Sosok lidah panjang di kamar pojok itu lenyap dalam sekejap mata, seolah tersedot kembali ke dalam kegelapan. Dodi berjalan mendekat, bingung melihat John yang berdiri mematung sambil memegang mesin. "Kamu kenapa, John?" Dodi menepuk bahu John. John tersentak kaget. Dia menoleh ke Dodi. Wajah John pucat pasi. Bibirnya putih, matanya kosong seperti orang yang jiwanya baru saja disedot keluar setengah. "Apa kamu sakit?" tanya Dodi khawatir. "Muka kamu pucat banget kayak mayat." John menarik napas panjang, berusaha mengembalikan kesadarannya. Dia menoleh sekilas ke kamar pojok itu. Kosong, gelap, tapi aura jahatnya masih tertinggal. John tahu dia tidak boleh cerita sekarang. Kalau dia cerita, Dodi pasti lari dan pekerjaan tidak akan selesai. "Aku nggak apa-apa," jawab John terbata-bata, suaranya gemetar. "Nggak apa-apa gimana? Kamu bengong begitu," cecar Dodi. "Nggak usah banyak tanya," bentak John tiba-tiba. Emosinya meluap karena takut. "Kita kerjain sekarang. Aku mau selesaikan ini sekarang juga." Dodi pun kaget dibentak begitu. Ia pun segera menyelesaikan kerjaannya. John memaksa tubuhnya yang masih lemas untuk kembali bekerja. Dia bekerja dengan gila-gilaan, menyikat dan memvakum dengan kecepatan ganda. Dia tidak mau menoleh lagi ke kamar-kamar itu. Dia tidak mau melihat sudut ruangan. Fokusnya cuma satu. Selesai, lalu lari dari rumah terkutuk ini. Sisa pengerjaan di lantai 2 itu dilakukan dalam ketegangan yang mencekik. Dodi bekerja sambil bingung, sementara John bekerja sambil menahan teror, dijaga oleh rasa takut bahwa si lidah panjang masih berdiri di suatu tempat, mengawasi mereka dari balik bayang-bayang. Begitu sofa terakhir selesai divakum, John langsung menggulung kabel. "Ayo kita turun, beresin alat di bawah aja." Mereka setengah berlari menuruni tangga. Begitu kaki John menginjak lantai 1, rasanya seperti baru saja lolos dari lubang jarum. Napasnya masih memburu, jantungnya masih berdetak tidak karuan. Di lantai bawah, John buru-buru membereskan mesin dan jirigen ke teras depan. Dia ingin segera menyalakan mobil dan pergi dari gang sempit itu. Tapi, tepat saat itu, gerbang depan terbuka. Bapak pemilik rumah pulang membawa bungkusan makanan. Bapak itu melihat John yang sedang tergesa-gesa membereskan alat. Dia tersenyum ramah, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang tajam. "Jangan pulang dulu, Mas. Ini saya sudah belikan makanan buat kalian. Kita makan dulu di teras," ajak bapak itu. John sebenarnya ingin menolak. Dia ingin kabur. Tapi rasa sungkan sebagai orang timur menahannya. John pun mengangguk dan mengiyakan. John berbisik pada Dodi, "Tolong kamu beresin alatnya. Aku mau ngobrol sama bapaknya dulu. Nanti aku ceritakan semuanya di mobil." John duduk di kursi teras.
Bapak itu menyodorkan air mineral. John meminumnya rakus, mencoba membasahi tenggorokannya yang kering kerontang karena ketakutan. Bapak itu menatap wajah John lekat-lekat. Lalu, meluncurlah kalimat yang membuat bulu kuduk John berdiri lagi. "Sosok itu nongol ya Mas?" tanya bapak itu. Pertanyaan itu diucapkan dengan nada datar dan santai. John tersedak. Dia menatap bapak itu tak percaya. Bapak itu tersenyum tipis, senyum yang penuh arti. Tadi di lantai 2, di kamar belakang. Sosok itu nongol kan? Jantung John berhenti berdetak sesaat. Jadi, bapak ini tahu? John pun mengangguk. Makanya tadi sebelum saya tinggal, saya tanya, "Mas, berani sendirian?" Ujar bapak itu. Di teras yang remang-remang itu, bapak pemilik rumah akhirnya membuka kartu. Rumah itu, dengan segala ornamen Jawanya, bukan sekadar tempat tinggal. Itu adalah wadah. "Dia itu cuman mau kenalan Mas," kata bapak itu santai. Dia pengen tahu siapa tamu yang datang ke rumahnya. Makanya dia nampakin diri. Apalagi Mas John tadi sendirian di atas. John menelan ludah. "Tapi Pak, saya nggak bisa gerak. Badan saya kaku kayak patung. Dia lidahnya panjang Pak," ujar John. "Wujudnya memang begitu," sahut bapak itu tanpa kaget sedikit pun. Lalu bapak itu bertanya lagi, menyelidik. "Selain nyuci sofa, tadi di atas ngapain aja Mas?" John berpikir keras. "Saya cuman kerja Pak. Paling saya mindahin barang-barang, bantal, guci kecil, biar nggak kesenggol mesin." Bapak itu mengangguk paham. Nah itu dia. Ternyata di antara tumpukan barang antik di lantai 2, ada satu benda yang dipindahkan John tanpa izin. Benda itu bukan sekadar hiasan. Benda itu adalah media atau pegangan yang diletakkan di titik tertentu dengan tujuan tertentu. Ada barang yang nggak boleh digeser sembarangan, Mas. Jelas bapak itu pelan. Mungkin dia nggak terima tempatnya diacak-acak. Dia merasa terganggu. John lemas. Dia baru sadar bahwa ketidaksopanannya menggeser barang orang sembarangan telah memicu kemarahan penjaga rumah itu. Sosok lidah panjang itu bukan hantu liar, melainkan satpam gaib yang dipelihara atau menempati rumah itu turun-temurun. Obrolan itu ditutup dengan kekhawatiran terbesar John. Suara John bergetar. "Saya ini punya anak istri di rumah. Anak saya masih kecil. Sosok yang tadi itu bisa ngikut saya pulang nggak, Pak?" Bayangan sosok berlidah panjang menjilati wajah anaknya di rumah membuat John mual. Bapak itu menggeleng. "Tenang aja, Mas. Dia cuma menjaga rumah ini. Dia nggak akan keluar dari pagar ini. Tadi dia cuma shock terapi buat Mas John aja tadi. Saya minta maaf ya, Mas. Kalau bikin kaget, tambah bapak itu." John hanya bisa mengangguk pasrah. "Maaf? Bapak hampir bikin saya jantungan batin John." Malam itu, John dan Dodi pulang dengan perasaan campur aduk. Di dalam mobil, saat keluar dari gang sempit itu, John akhirnya menceritakan semuanya pada Dodi. Dodi yang tadinya santai, langsung pucat. Sejak kejadian di tahun 2003 itu, John berubah. Setiap kali dia mendapat orderan cuci sofa di rumah orang, terutama rumah tua atau rumah yang penuh barang antik, dia tidak pernah lagi sembarangan memindahkan barang. Dia belajar satu hal mahal malam itu, bahwa sopan santun bukan hanya berlaku untuk manusia yang terlihat. Kata permisi harus diucapkan meski ruangan itu terlihat kosong. Karena kita tidak pernah tahu di sudut gelap mana ada sepasang mata yang sedang mengawasi,
dan lidah panjang yang siap menjulur jika kita melanggar batas. Hati-hati kalau bertamu. Jangan sampai tuan rumah yang sebenarnya marah. Baiklah, sekian dulu cerita kami kali ini. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan dan pengucapan saat membawakan cerita. Bagaimana pendapat kalian dari cerita ini? Semoga dengan kisah ini dapat menghibur sahabat semua. Dan saya Sandi undur diri, sampai jumpa lagi di kisah kami selanjutnya.